bicara narkoba di Indonesia, kita teringat dengan sosok bandar narkoba kelas kakap yang dieksekusi mati oleh regu tembak Brimob Polda Jawa Tengah di lapangan Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Siapakah sosok tersebut? Sosok tersebut yaitu Freddy Budiman. Ya, Freddy merupakan bandar narkoba kelas kakap. Bisnis ilegal yang dijalaninya terbilang besar. Pada tahun 2009, kali pertama ia ditangkap. Freddy ditangkap karena kedapatan memiliki 500 gram sabu-sabu. Atas kasus ini, ia divonis hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Hukuman penjara tidak membuatnya kapok. Setelah bebas, Freddy kembali berulah dalam kasus yang sama. Pada tahun 2011, ia ditangkap untuk kedua kalinya karena kedapatan memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuatan inek. Vonis lebih berat dijatuhkan hakim kepada Freddy, yaitu 18 tahun. Ia ditahan di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jawa Timur. Selama di penjara, tidak menghalanginya untuk berbisnis narkoba. Dari balik jeruji besi, Freddy tetap bisa mengendalikan peredaran ekstasi. Bermodalkan telepon genggam, Freddy bisa mengatur peredaran narkoba, bahkan hingga lintas batas negara. Pada tahun 2012, aksi Freddy itu diketahui Badan Narkotika Nasional. Kala itu BNN berhasil mengamankan narkoba jenis ekstasi, sebanyak 1,4 juta pil ekstasi. Benda terlarang itu didatangkan Freddy dari Cina. Keterlibatan Freddy juga diketahui dalam jaringan narkoba internasional jalur Belanda Jakarta pada tahun 2013. Polisi membongkar pengiriman 4.000 ekstasi yang ditujukan untuk Freddy. Ratusan ribu ekstasi itu disebarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Akibat perbuatannya, Freddy diganjar vonis hukuman mati pada 15 Juli 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sempat mengajukan peninjauan kembali, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Eksekusi tembak Freddy Budiman dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 di lapangan Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Setelah dieksekusi mati, jenazah Freddy Budiman dimakamkan di kampung asalnya di Surabaya, sesuai dengan keinginannya beberapa hari sebelum eksekusi. Freddy Budiman sudah dieksekusi mati di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah karena keterlibatannya dalam kasus narkoba. Namun cerita tentang Freddy tidak berhenti begitu saja. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Haris Ashar, mengungkapkan dugaan keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba Freddy Budiman. Haris mengaku mendapatkan cerita tersebut ketika mengunjungi Freddy di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 2014. Haris mengungkapkannya saat ini karena pengakuan Freddy yang ditulisnya dalam bentuk surat dan dikirimkan kepada juru bicara Presiden Johan Budi tidak mendapat tanggapan. Menurut Haris, Freddy mengaku kepadanya bahwa dia bukanlah bandar narkoba, melainkan operator penyelundupan. Bosnya ada di Cina. Setiap kali akan membawa barang masuk ke Indonesia, Freddy selalu menghubungi aparat kepolisian, BNN, serta petugas bea cukai. Lebih lanjut, Haris mengatakan kepada Freddy, beberapa tahun penyelundupan narkoba, ia telah memberi uang sejumlah 450 miliar rupiah ke BNN, 90 miliar rupiah ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan menurut Freddy, kata Haris, bapak beranak dua itu menggunakan fasilitas mobil TNI Bintang 2, di mana sang jenderal duduk di samping Freddy ketika menyetir dari Medan sampai Jakarta, dengan kondisi di bagian belakang penuh dengan barang narkoba. Untuk keterangan Freddy Budiman, seperti BNN, Polri, TNI, Bea Cukai, memang bukan kebijakan organisasi,
Tetapi memang ada orang di dalam institusi yang menggunakan kewenangannya. Orang-orang ini juga dapat gambaran yang setimpal, mengkhianati untuk mengambil keuntungan lebih jauh dari bisnis narkoba, ungkap Haris Azhar. Haris Azhar menambahkan, Freddy juga sempat berangkat dengan petugas BNN ke Cina untuk melihat pabrik narkoba di Cina. Atas pernyataan-pernyataan tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengutus Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar, untuk menemui Koordinator Kontras Haris Azhar untuk mengklarifikasi kebenaran soal cerita Freddy Budiman tersebut. Tito menegaskan, apabila dari hasil pertemuan itu bisa didapatkan data lengkap, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Polri. Namun apabila tidak ada data lengkap, menurut Tito bisa saja itu adalah alasan dari Freddy untuk menunda eksekusi mati. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, jika seluruh cerita Haris Azhar terbukti bahwa ada pejabat BNN yang membantu terpidana mati dalam kasus kepemilikan narkoba untuk melancarkan bisnis narkobanya, Budi Waseso berjanji akan memberikan sanksi tegas. Freddy Budiman adalah pria kelahiran Surabaya 18 Juli 1977. Freddy Budiman dikenal teman-temannya sebagai orang yang luas bergaul. Ia mahir bermain biliar. Saat bertemu kembali di Karongan, temannya Salamun mengingat bahwa Freddy berbisnis kacamata. Meski sering bermain biliar dan minum minuman keras, mereka tidak pernah berjudi ataupun memakai narkoba seperti yang dilakukan Freddy saat ini. Freddy adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dari 5 saudaranya tersebut, 3 di antaranya adalah bandar narkoba, namun yang paling fenomenal adalah Freddy Budiman. Freddy yang dikenal sebagai bandar narkoba kelas kakap di akhir menjelang kematiannya, memilih jalan hijrah. Freddy mengubah penampilannya, yang dahulu memiliki rambut pirang, namun menjelang eksekusi dirinya lebih sering memakai kopiah, gamis putih panjang, dan memanjangkan jenggotnya. Ada cerita menarik dan mengharukan dari kisah Freddy Budiman. Ternyata menurut cerita dari anaknya, yaitu Fikri Budiman, Freddy Budiman memiliki 3 permintaan terakhir yang tidak dikabulkan oleh petugas hingga ajal menjemputnya. 3 permintaan papa itu nggak dikabulkan tuh, ungkap Fikri Budiman dalam tayangan YouTube di channel Tema Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021. Yang pertama, papa tuh minta di hari kedua malam ke hari terakhir, papa tuh minta tidur sama aku di dalam penjara. Gak boleh. Yang kedua, papa minta setelah papa meninggal, dia mau dimandiin jenazahnya sama aku. Gak boleh juga. Jelas Fikri Budiman. Terus yang ketiga, dia pengen ketemu sama istrinya, sama adiknya yang di dalam penjara. Gak boleh juga. Tambah Fikri Budiman. Menurut kesaksian Fikri, petugas beralasan bahwa Freddy Budiman tidak diperbolehkan tidur dengannya karena alasan mental. Sementara untuk permintaan dimandikan, Fikri tidak mengetahui alasan sebenarnya. Ketika datang, jenazah Freddy Budiman sudah berada di dalam peti dan siap diberangkatkan ke pemakaman, sehingga ia tidak mengetahui proses memandikan jenazahnya. Sementara untuk permintaan terakhir Freddy, yang ketiga kemungkinan besar alasannya karena sulitnya akses. Terus yang ketiga sih, karena kan adiknya dan istrinya di dalam penjara semua. Adiknya di lapas Tangerang, istrinya di lapas Palu, jadi mungkin susah kali ya aksesnya, tambah Fikri Budiman. Lain halnya cerita dari Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim menceritakan ketika dirinya rutin mengisi kajian agama di lapas Gunung Sindur. Di lapas itu pula ditahan Gayus Tambunan hingga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir.
Namun, ada sosok yang menarik perhatiannya. Saat saya mengisi pengajian di penjara itu, isinya orang-orang penjara semua. Saya kan enggak kenal wajahnya. Begitu saya melihat ke kanan, ada orang pakai baju koko putih, kopiah putih, berjenggot. Dari tadi sampai akhir pengajian saya, nangis senangis-nangisnya. Pipinya basah dengan air mata. Ungkap Ustadz Fatih dilansir dari kanal YouTube Khutbah Muslim pada Minggu 26 Februari 2023. Saya tanya ke penjaga penjara, "Dia siapa, Mas?" Ternyata dia Freddy Budiman almarhum. Ada yang masih ingat siapa Freddy Budiman? Pengedar narkoba kelas kakap. Bukan kakap lagi, sudah paus, kata Ustadz Fatih. Ustadz Fatih mengatakan pada hari itu juga, Freddy Budiman dibacakan eksekusi mati dari kejaksaan yang akan dilakukan 2 hari ke depan. Lebih lanjut, Ustadz Fatih mengungkapkan 2 permintaan terakhir Freddy sebelum dieksekusi regu tembak Nusa Kambangan. Permintaan Freddy adalah untuk mengucap kalimat tahlil dan ingin matanya tidak ditutup saat ditembak mati. Permintaan kedua Freddy pada awalnya ditolak, meski akhirnya dikabulkan. Freddy Budiman diketahui yang telah bertaubat tersebut, disebutkan bahwa bos bandar narkoba itu sudah menghatamkan Al-Quran hingga 7 kali. Waktu eksekusi pun tiba, tim regu tembak melontarkan peluru timah ke tubuh Freddy Budiman. Ustadz Fatih Karim pun mengungkapkan bahwa Freddy Budiman meninggal dalam keadaan tersenyum dan mengucap bacaan tahlil. Begitu difoto sama sipir penjara teman saya tadi, cekrek, "Ustadz doakan Ustadz, wajah Mas Freddy." Dikirim, "Ya Allah, saya itu menangis. Senyum Mas, senyum." Di keningnya ada keringat sebulir-bulir jagung. Seperti kata Rasulullah, tanda-tanda orang yang husnul khotimah, ujar Ustadz Fatih Karim. Puluhan warga Kerembangan Baru, Surabaya, Jawa Timur berkumpul di rumah Freddy Budiman untuk menyambut dan memakamkan jenazah terpidana kasus narkoba yang telah dieksekusi mati di Nusa Kambangan pada Jumat 29 Juli dini hari. Ketua RT 1 RW 3 Kerembangan Baru, Suwarno mengatakan, di mata para tetangga, Freddy dan keluarganya dikenal baik dan dermawan. Keluarga Freddy Budiman juga sering memberi sumbangan di kampung, dan itu menjadi salah satu alasan mereka siap menerima jenazah dan kemudian memakamkannya. Salah seorang tetangga lainnya menuturkan hal yang sama, yaitu keluarga Freddy Budiman kepada warga dikenal suka membantu. Bahkan saat Lebaran lalu, melalui Hajah Nursiah, ibunda Freddy, bagi-bagi sedekah ke warga. Dan kisah pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi video kisah hidup dari gembong narkoba yang fenomenal di Indonesia, yaitu Freddy Budiman, di mana di akhir-akhir sisa hidupnya dipergunakan untuk bertaubat dan meninggal dalam keadaan tersenyum. Semoga di video ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Seburuk apapun dirimu, selagi ada waktu untuk perbaiki, maka perbaikilah. Untuk kalian yang memiliki pendapat atau informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.